Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li azwajina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah telah berikan pada kita semua. Terkhusus kenikmatan di pagi hari ini, kenikmatan berada di salah satu rumahnya untuk sama-sama melakukan aktivitas belajar ilmu agama yang di dalamnya ditawarkan banyak sekali kebaikan. Oleh karena itu, mari kita jamaah memanfaatkan dengan maksimal kesempatan yang Allah berikan pada kita di pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan berbagai macam janji-janji Allah dan Rasulnya yang terdapat di dalam majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ampunannya, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya yang dijanjikan. Mari jemaah kita berjuang untuk mendapatkan itu semua. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita dari risalah yang berjudul Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan
membahas atau melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan yang disampaikan oleh penulis dalam risalahnya ini, yang beliau berikan judul Syurut La ilaha illallah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang menginginkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya bermanfaat bagi dirinya, terutama bermanfaat di negeri akhirat. Karena sebagaimana segala sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak akan menghasilkan manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas secara ringkas tentang syarat-syarat tersebut. Mari jamaah kita mengkonsentrasikan diri kita. Syarat yang pertama, kita telah berbicara, membahas sedikit bagi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus punya ilmu tentang makna dari kalimat tersebut. Dia harus punya ilmu. Di antara ilmu yang harus dia miliki, kalimat ini mengandung makna meniadakan. Seseorang harus meniadakan, mengangkat dalam hatinya keyakinan. Dia harus mengangkat dalam dirinya keyakinan adanya sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak boleh ada dalam diri seorang hamba. Dia tidak boleh punya keyakinan ada yang bisa menghidupkan. Keyakinan dia harus satu, hanya Allah yang bisa menghidupkan. Dia tidak boleh punya keyakinan adanya yang memberi rizki selain Allah. Keyakinannya dia harus menafikan. Selain Allah tidak bisa memberikan rezeki. Selain Allah tidak bisa menghidupkan. Selain Allah tidak bisa mematikan. Selain Allah enggak boleh ditakuti. Selain Allah tidak boleh diharap. Kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Ini ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi pada hakikatnya jamaah, ketika kita masih berharap kepada manusia, takut kepada makhluk, dan seterusnya, ini menunjukkan di antara kekurangan pengetahuan kita tentang la ilaha illallah. Maka di antara faidah mempelajari syarat la ilaha illallah adalah mengangkat rasa takut kita kepada selain Allah, mengangkat rasa harap kita kepada selain Allah. Itu yang akan dihasilkan jemaah. Itu yang akan dihasilkan oleh siapapun yang mendalami ilmu tauhid. Di antara yang akan dihasilkan ketika dia mendalami ilmu tauhid, maka akan terangkat dalam dirinya keyakinan adanya yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menyembuhkan, memberikan kesehatan, menurunkan penyakit. Terangkat keyakinan-keyakinan itu bisa dilakukan oleh selain Allah, dan akan ada di dalam hatinya. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh Allah. Akan terangkat dalam jiwanya. Seperti misalnya gini, di antara kebiasaan kita atau di antara kebiasaan sebagian manusia ketika berinteraksi dengan sesama manusia adalah ketika berinteraksi dengan sesama manusia,
Di antaranya memiliki keyakinan manusia itu bisa memberikan manfaat. Di antara yang terjadi dalam interaksi sesama manusia, yaitu manusia meyakini ketika dia berinteraksi dengan salah satu pihak, pihak itu bisa mendatangkan manfaat. Misalnya dia dekat dengan orang yang punya harta banyak, punya kedudukan tinggi, punya perbendaharaan sedikit dari dunia ini, maka ketika orang berinteraksi, bermuamalah dengannya, maka ada di dalam hatinya perasaan kalau orang tersebut bisa memberikan manfaat. Ini menunjukkan kekurangan pengetahuan seseorang tentang at-tauhid. Kenapa? Karena hakikat manfaat itu tidak bisa didatangkan oleh siapapun dan apapun. Manfaat itu hanya bisa didatangkan oleh Rabbul Izzah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami sampai sini Bapak? Bisa difahami? Ada soal? Ada pertanyaan? Kita sambil bertanya. Boleh, silakan Pak. Biar menghilangkan rasa ngantuknya. Silakan Pak. Sambil minum juga boleh Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait hanyalah Allah sumber manfaat, Iya, Ustaz. Tetapi sebagai manusia biasa kita ikhtiar. Ikhtiar. Tentu mohon maaf kalau kita mau kaya. Iya. Kita tidak datang pada orang miskin. Iya. Sebagai ikhtiar kita datang kepada orang kaya. Dengan ikhtiar kita itu berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Iya. Nah, cuma dua itu Ustaz. Artinya dengan ikhtiarnya kita bebas memilih yang manfaat gitu. Jadi bukan berarti bahwa manfaat itu dari hamba Allah, tapi pada Allah sendiri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ikhtiar itu wajib Pak. Tidak bisa tidak. Semua orang harus punya ikhtiar. Semua harus punya ikhtiar. Kita kasih gini Pak, pencerahan gini. Ketika kita mau punya harta, maka kita berpikir terkadang ikhtiar satu-satunya bergaul dengan orang yang punya harta. Sahih Pak? Atau yang punya kedudukan. Di antara kekeliruan kita meyakini ini jalan keluarnya. Saya kasih contoh real. Memang ini salah satu jalan keluarnya, tapi bukan satu-satunya. Gini, untuk mendapatkan hidayah, seseorang di antara ikhtiarnya harus berupaya bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang dapat hidayah. Oke Pak, sampai sini. Tapi kita harus menyadari hidayah itu punya Allah, bukan punya dia. Jelas ya? Abu Thalib hidup bersama orang yang memiliki hidayah, bahkan sumber hidayah. Siapa? Rasul, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib hidup bersama Nabi dan sampai meninggal Abu Thalib tidak dapat hidayah. Artinya gini jamaah, ikhtiar tetap ikhtiar. Ikhtiar bukan yang menentukan sesuatu. Berikhtiarlah semaksimal mungkin, tapi yakinlah Allah yang menentukan. Apa yang akan terjadi Pak kalau kita berkeyakinan dengan ikhtiar kita? Misal, ketika kita mau kaya, deketin orang kaya, yang terjadi apa Pak? Ngemis. Sahih enggak Pak? Merendahkan diri kita. Wah, kacau deh. Benar gak sih? Ketika seseorang, ketika dia sudah meyakini orang kaya, orang berkedudukan ini,
yang bisa menjadi wasilah kekayaannya, hartanya. Ketika dia yakinin itu, dia akan rendahkan diri dia serendah-rendahnya. Tapi ketika dia muamalah dengan orang kaya, orang berkedudukan, hanya sebatas menjalankan hubungan, gak ada masalah. Tapi kalau dia meyakini, yang akan terjadi apa Pak? Merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Padahal dapat apa Pak? Kecipratan apa? Enggak juga banyak. Yang ada Pak? Merendahkan dirinya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada hadis Nabi, wasilah ikhtiar terbaik adalah takwa. Semua tahu bagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ikhtiar terbaik di atas permukaan bumi ini telah ditawarkan oleh Allah. Ikhtiar itu bernama takwa. Silakan buktikan, tingkatkan ketakwaannya. Yang kedua, kaya yang dimaksud oleh syariat, Allah akan berikan kekayaan adalah kaya hati. Allah tidak berjanji kepada orang yang mentaatinya, kepada orang yang konsentrasi bertakwa, menjamin kekayaan materi. Tapi yang dijanjikan kekayaan hati. Sebuah hadis mengatakan, Nabi SAW berkata, siapa saja yang motivasinya, tujuannya, cita-citanya akhirat, apa yang Allah janjikan melalui lisan Nabi, Nabi bilang apa? Allah akan berikan kekayaan di hatinya. Ini lebih mahal daripada kekayaan dunia. Orang yang punya kekayaan hati itu seolah-olah dia punya dunia dan seisinya, padahal dia nggak punya apa-apa dari sisi materi. Orang yang punya materi dunia banyak, tetapi Allah tidak kasih kekayaan hati, oh Masya Allah Pak, uangnya mungkin bukan sampai M lagi Pak, uangnya T Pak, triliunan. Tapi kalau Allah tidak kasih kekayaan hati, Masya Allah Pak, hari libur harusnya liburan, istirahat, masih tetap cari uang Pak. Padahal rumahnya megahnya luar biasa, kendaraannya Masya Allah Pak, bejibun Pak. Oh, tahu bejibun Pak? Akeh. Kalau akeh bahasa mana Pak? Jawa ya. Kalau bejibun bahasa mana Pak? Ngebadek Pak. Banyak Pak. Coba Bapak perhatikan Pak. Coba Bapak perhatikan. Makanya kalau orang-orang yang berusaha mendekati Allah Jalla Jalal, nanti Bapak bisa lihat beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi. Memang Allah tidak menjanjikan kekayaan materi. Yang Allah janjikan kekayaan hati Pak. Yang Allah janjikan kekayaan hati. Makanya orang-orang yang berusaha mendekati Allah itu hatinya tenang. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Cuma satu Pak yang bisa membuat hati tenang, mengingat Allah, bukan harta banyak, bukan kedudukan tinggi. Silakan tanya sama pemilik harta banyak. Silakan tanya sama pemilik kedudukan tinggi, antum hidupnya tenang enggak? Wallah dia enggak akan bilang enggak ada ketenangan dalam hidupnya. Silakan dibuktikan. Kecuali mereka punya harta, mereka punya kedudukan, mereka juga berzikir, mereka ingat sama Allah, Bisa dipahami ya Pak ya? Kita harus ikhtiar jemaah, ikhtiar. Tapi jemaah harus difahami dulu, kaya yang dimaksud kaya hati atau kaya materi. Kaya hati atau kaya materi.
Allah tidak berjanji kaya materi. Allah tidak berjanji untuk orang yang bersungguh-sungguh mentaatinya, bertakwa. Kenapa Allah nggak berjanji materi, Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab dikasih tambahan susu tuh. Kenapa, Pak? Ah? Sahih, mumtaz itu jawabannya. Bukankah berapa banyak orang begitu solehnya dan begitu Allah uji dengan materi dunia, maju ke depan apa ke belakang? Ketika Allah uji, contoh deh, ada misalnya seseorang lulus kuliah, belum kerja, waduh ke masjid luar biasa. Bahkan kadang-kadang azan, Allahu Akbar, besok dapat panggilan kerja. Kerjanya enak, gajinya besar. Mulailah sholatnya kurang, berantakan. Nyata atau nyata? Fakta? Real. Maka kalau jujur, ini nikmat atau bukan? Nggak ada nikmat yang diberikan kemudian kita jadi berkurang ketakwaannya. Itu bukan nikmat, Pak. Bukan nikmat. Ada orang tadinya tokonya sepi, diuji tokonya, Pak. Rame, pinuh. Kata orang barat, pinuh ya, Pak ya. Penuh, Pak. Udah gitu ditambah lagi, tokonya nambah berapa? Nambah satu lagi. Kira-kira waktu beribadahnya semakin maksimal apa berkurang? Itu, Pak. Apa, Pak? Terganggu, Pak. Ini, Pak, kami, Pak, ya, pernah makan di pinggir jalan tuh, Pak. Kayak ada makan, ada apa namanya, ada nasi uduk, nasi kuning, kemudian ada sayur ketupat gitu. Bukanya jam 5, jam 8 itu sudah habis, Pak. Jam 5, jam 8 sudah habis, jam 9 paling tidak paling lama. Terus pernah kita tanya, Pak, ada cabangnya enggak? Jawabannya luar biasa, Pak. Yang satu ini aja kadang-kadang sholat subuhnya nggak dapet, Pak. Gimana bikin 2 cabang? Coba, Pak. Ini, Pak. Jadi kadang ilmu itu bisa diambil dari orang yang di bawah kita. Ya Ustadz Fatan ya. Dia bilang apa? Satu aja sholat subuhnya kadang nggak dapet. Iya, jam 5 udah buka. Kan namanya dagang, Pak. Yang namanya dagang pagi, tengah malam kan nggak tidur, Pak. Saya, Pak, mengelola. Kenapa? Ibu saya tuh pedagang nasi uduk, Pak. Dulu, tuh kami kecil. Saat ayah kami meninggal dunia, ibu berdagang nasi uduk. Semoga Allah muliakan kedua orang tua kita dunia dan akhirat. Dia dagang, Masya Allah tuh, Pak. Jam 12, pokoknya nggak tidur, Pak. Nggak tidur lagi, Pak. Dia masak, pokoknya macam-macam deh, Pak. Kadang kan ketiduran, Pak. Begitu ketiduran, subuh lewat deh, Pak. Namanya capek, Pak. Capek. Dia bilang, satu aja, subuh kadang kelewat, Pak. Luar biasa, Pak. Pernah nggak kepikiran? Atau saya rasa yang kepikiran seperti ini, pihak-pihak yang Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah cukupkan hatinya dengan yang ada. Allah cukupkan hatinya dengan yang ada. Kalau dia mampu punya bercabang-cabang, tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu hubungannya pada Allah, mafi muskilah, tidak ada masalah. Seperti misal di Saudi, Pak. Ada banyak ya toko-toko di Saudi, Pak. Atau salah satu toko yang dikenal oleh orang Indonesia, toko ayam goreng namanya Al Baik, Pak. Ya, itu dikenal oleh orang kita. Al Baik. Itu, Pak. Bapak ngantri, Pak, kalau mau beli Al Baik tuh, Pak. Bapak lagi ngantri begini, terus kemudian azan, entah zuhur, asar sama dia ditutup, Pak. Nggak ada urusan dia.
Mau orang ngantrinya panjang, ditutup sama dia, close, tutup. Nggak ada istilah satu lagi, tanggung. Allah Akbar. Kalau bisa kayak gitu, zen. Luar biasa, Pak. Tutup, Pak. Tutup. Orang panjang ngantri, Pak. Kalau kita punya toko lagi orang ngantri panjang, tutup gak? Aji mumpung. Lagi banyak yang beli nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Pak. Tutup, Pak. Tutup, Pak. Nanti, ya, Allah mudahkan bapak-bapak, ibu-ibu berziarah ke Tanah Haram untuk umrah. Perhatikan al-baik diantaranya. Itu tutup, orang ngantri panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tutup, Pak. Tidak ada. Satu lagi. Nggak ada, Pak. Tutup. Tutup. Begitu, Pak. Subhanallah. Ya. Maka yang dijanjikan oleh Allah, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah ketenangan hati, kekayaan hati. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, laisal ghina an kathratil arad. Hakikat kekayaan itu bukan kekayaan banyaknya harta. Ya. Hakikat kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Akan tapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati. Coba, Pak. Itu ada susu di dalam gelas. Saya mau lihat yang berdampingan nih. Ini susu ini berdampingan. Ya. Coba nih, begitu tadi dikasih ke Bapak penuh gitu, ke antum sedikit gitu. Kalau antum tidak punya kekayaan hati, antum langsung nengok ke sebelah, banyakkan dia dari gue. Itu baru susu, Pak. Gimana Avanza sama Fortuner? Gak ada nikmatnya Avanza, Pak. Kalau yang dicita-citakan kapan punya? Kapan punya? Fortuner, nggak ada nikmatnya, wallah. Tidak ada nikmatnya, Pak. Fortuner. Kalau yang dicita-citakan Lamborghini, nggak ada nikmatnya, Pak. Tapi kalau sudah dikasih kekayaan hati, walaupun yang satu penuh, yang satu setengah, bagaimana, Pak? Kalau dikasih kaya hati, dikasih qanaah sama Allah, cukup atau tidak? Lisan ini tetap akan mengatakan walhamdulillah, segala puji milik Allah. Gitu, jemaah. Ada lagi yang mau bertanya? Kita harus punya ikhtiar yang maksimal, jemaah. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Kenapa tidak boleh bergantung pada ikhtiar? Karena ikhtiar bukan yang memberikan manfaat dan bisa mencegah terjadinya kemudaratan. Harus diyakini ikhtiar itu hukumnya wajib, Pak. Wajib, Pak. Jaga kesehatan, cari nafkah wajib. Tapi yang menentukan itu semua adalah hasilnya adalah Allah. Ada nih, bukan berarti kita makannya sembarangan, tidak. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran buat kita. Ada. Tentunya alhamdulillah banyak yang sehat, yang jaga makannya sehat. Tapi di satu kondisi ada, Pak. Orang benar-benar menjaga makannya, dijaga makannya, Pak. Karena ini kisah nyata, ada di sekitar saya. Oh, Masya Allah, Pak. Ini enggak makan, itu enggak makan, itu enggak makan. La qaddarallah, Allah tetapkan diuji dia dengan penyakit stroke. Penyakit stroke. Kemudian disitulah pelajaran tauhid, bahwasannya bukanlah makanan penyebab penyakit, tapi jumlah, Pak, jumlah banyak dan sedikitnya, berlebihan atau tidak. Kemudian yang pastinya penyakit itu Rabbul Izzah yang menentukan. Allah, kita harus ikhtiar, harus wajib berikhtiar.
Tapi yang nggak boleh meyakini manfaat dan mudarat itu ada pada ikhtiar. Nggak boleh, Pak. Manfaat mudarat itu tetap harus kepada Allah. Kita ikhtiar, pengen punya anak yang soleh-soleh, ikhtiarnya cari istri yang soleha. Itu ikhtiar. Ikhtiar. Tapi kan banyak, Pak, atau bahkan ada bapaknya kiai, anaknya apa? Narkoba. Anaknya jauh dari ketaatan. Yang perempuannya nggak pakai jilbab. Ada, tapi nggak banyak. Tentu keumuman bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Artinya tidak boleh menggantungkan sesuatu kepada ikhtiar. Kita tetap harus menggantungkan sesuatu kepada Allah Jalla Dzikruhu. Kemudian ada lagi yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan? Bismillah Ustaz, izin bertanya. Betul. Kadang kita mungkin sikap terhadap orang yang punya kedudukan ataupun punya harta dan sama orang yang biasa gitu, sikapnya kadang berbeda. Kadang kalau ke orang yang lebih tinggi dan yang punya harta itu sikapnya agak lebih baik dibandingkan orang yang di bawah. Iya. Terkadang mungkin perbedaan antara sikap yang kita lakukan itu antara natural, tobi'i, sama kurangnya tauhid itu gimana cara bedakannya, Ustaz? Iya, iya. Gitu. Siap. Khair. Iya. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya bisa dibedakan itu dengan ilmu yang bisa membedakan. Karena sesuatu tidak bisa dibedakan dengan logika, dengan perasaan, semua bisa dibedakan dengan ilmu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan tidak termasuk golongan kami, laisa minna. Siapa yang tidak memuliakan orang yang punya ilmu di antara kalian? Siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua? Siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil? Dan dalam konteks ini Nabi tidak menyebutkan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghargai orang kaya. Bisa dipahami enggak? Bukan kita tidak menghargai mereka, kita menghargai dan menghormati mereka. Tapi bisa dibedakan dengan ilmu. Jadi siapa yang harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan? Makanya kalau kita lihat sejarah, kenapa sahabat mendekati Nabi? Apa Nabi punya kekayaan yang banyak? Apa Nabi punya rumah yang mewah? Apakah Nabi punya kendaraan yang mewah? Jawab, tidak. Apa yang Nabi punya? Ilmu. Nabi punya ilmu, makanya ikhlas. Makanya kata para ulama, al-aghniya laisa lahu sadiq. Hakikatnya orang kaya itu tidak punya teman sejati. Hakikatnya orang kaya itu tidak punya teman sejati. Hakikatnya petinggi itu tidak punya teman sejati. Hakikatnya keumuman demikian. Keumumannya mereka berteman dengan kaya dan yang berkedudukan, ada udang di balik apa, Pak? Bakwan. Hakikatnya demikian. Oke, taib. Oleh karena itu, jamaah, di antara muruah yang dijaga oleh para ulama dari dahulu sampai hari ini, mereka menjaga hubungan dengan orang yang punya harta. Mereka menjaga hubungan dalam artian mereka khawatir ketika kena hatinya sama harta, lisannya nggak akan bisa berbicara, itu kemungkaran nggak bisa, karena hatinya telah terkena hartanya. Jadi cara membedakannya tentunya dengan ilmu, Semoga bisa
fahami. Artinya kita tetap memuliakan mereka, tapi bukan karena malnya, tapi karena dia soleh misalnya, atau yang perempuan karena dia soleha, bukan karena malnya. Ya, nas tidak berbunyi muliakanlah orang-orang yang punya harta. Bunyinya nas kita harus memuliakan orang yang punya ilmu. Kita harus memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Kita harus menyayangi orang yang lebih muda. Para ulama mengatakan dengan hadis ini Allah tidak memerintahkan kita mengkhususkan orang yang punya harta dan kedudukan secara umum, tapi secara kepentingan tertentu dibutuhkan memuliakan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ta'lifan liqulubihim, untuk melunakkan hati-hati pembesar, sebagai salah satu jalan untuk memudahkan agama ini. Gini, misal, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan agama. Makanya nanti ada dalam pembahasan mudahanah dan mudarah itu ya, boleh kita bermuamalah dengan pembesar untuk memudahkan langkah dakwah ini, bukan untuk ngumpulin harta untuk pribadi. Kita bermuamalah dengan mereka, memberikan mereka hadiah, memberikan mereka baju koko misalnya, sarung misalnya, agar apa? Agar dakwah ini dapat izin dari dia, kemudahan dari dia, dan terus bisa berjalan. Kita bukan mengumpulkan harta untuk pribadi, maka ini dibolehkan. Bisa difahami sampai di sini, Pak? Dalam rangka kita dekat dengan dia agar dakwah ini bisa terus jalan. Hafiz ya, misalnya Hafiz, di antara yang harus dilakukan bagaimana punya hubungan dengan RT, RW, atau orang yang punya kedudukan, beri mereka hadiah. Bukan Hafiz dengan memberi hadiah itu ingin dapat hadiah lebih besar lagi, tidak. Tapi Hafiz dan teman-teman di sini menggunakan strategi yang dijalankan oleh Nabi, memberikan hadiah kepada orang-orang besar agar agama ini terus bisa berjalan. Salah satu wasilahnya itu. Bisa difahami ya. Insya Allah nggak ada udang di balik bakwan, tapi untuk kepentingan dakwah ini, untuk kepentingan dakwah, agar dakwah ini tetap berjalan dengan baik. Semoga jamaah bisa membedakan. Karena di hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak dapat tidak. Ketika memuliakan orang yang punya harta dan punya kedudukan dengan sebab harta dan kedudukannya, tidak dapat tidak. Hati bapak akan punya harapan kepada mereka. Bapak akan taruh harapan pada mereka. Berapa banyak orang yang kecewa ketika berharap kepada manusia. Sahih? Tidaklah. Di satu sekolah, Pak, saya pernah memberikan nasihat ketika kita mau melakukan pembebasan lahan. Biasanya kalau kita butuh dana itu yang ada di kepala kita siapa? Orang yang punya harta ya. Saya enggak. Yang kelihatannya punya harta. Udah dikeker dulu tuh, satu fulan. Saya bilang begini, jangan dikeker, minta sama Allah. Terkadang harta atau kemudahan itu dari arah yang kita tidak pernah sangka-sangka. Kalau antum incer-incer orang, ini kayaknya bisa, antum akan kecewa. Kenapa? Ketika sudah didata, secara tidak langsung hati kita sudah mulai bergantung pada data ini. Ini bapak ini 100 juta, bapak ini 100 juta. Padahal begitu datang ke rumahnya, waduh, dinasehatin. Kalau mau bangun masjid, kalau mau bangun musola, nggak boleh begini, jangan minta-minta, yang benar. Subhanallah, ini terjadi, Pak. Padahal sudah saya bilang, jangan data manusia, minta ke Allah, minta sama Allah. Allahul Ghani, minta sama Allah. Jalla dzikruhu. Minta sama Rabbul Izzah. Kadang orang berpikir,
Kalau tanpa harta, bagaimana bisa menjalani sesuatu? Bisa. Yang nggak bisa kalau Allah nggak tolong. Ada nggak orang punya haji nggak berangkat? Orang punya duit nggak berangkat haji? Ada, Pak. Ada orang nggak punya duit tapi berangkat haji? Ada, Pak. Ada, Pak. Masya Allah. Ini real, konkret, nyata. Gitu, Pak. Semoga bisa difahami oleh kita semua. Merdekakan hati kita. Gantungkan hati kita hanya kepada Allahu Jalla Dzikruhu. Nikmat, itu hidup paling nikmat. Tidak ada kenikmatan di atas permukaan bumi ini kecuali jika hati seorang hamba telah bergantung pada Rabb-Nya. Ada lagi Bapak, Ibu yang mau bertanya? Saya kembali ke, mohon izin Ustaz, kembali ke materi penanya pertama tadi, bahwa yang dimaksud kita selama ini kan hampir semua Pak, bukan 1-2 orang, hampir seluruh manusia yang ada di Indonesia ini saya pikir ada ikhtiar itu untuk berkawan dengan pejabat kah atau orang yang lebih mampu atau lebih kaya gitu ya. Bukan semata-mata berharap untuk mendapatkan dari orang tersebut, tapi itu adalah yang Bapak maksud tadi, Bang Ustadz sampaikan tadi, bahwa itu adalah bagian dari wasilah atau bagian dari ikhtiar, ya pasti tentunya dengan ketakwaan, Pak. Jadi saya rasa upaya itu adalah bagian dari upaya yang tentu kita tetap bersandarkan pada Allah gitu Pak. Itu maksudnya. Terima kasih. Baik. Clear, berarti nggak ada masalah ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan kalau ada lagi yang lain. Artinya Bapak kan cuman hanya menegaskan. Tidak ada masalah berarti kan? Iya. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada syarat la ilaha illallah. Kita kembali pada syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah ilmu, bagaimana kita harus memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud secara singkat adalah bagaimana kita harus meyakini, menafikan dalam hati kita segala sesuatu, ya, menafikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun, tidak bisa. Kebaikan dan keburukan itu hanya Allah yang bisa menentukannya. Dengan juga isbat, maka kita harus meyakini, mengilmui hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Itu harus dimiliki oleh kita. Berarti ketika orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh berkeyakinan seluruh agama sama, semua Tuhan sama. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dimiliki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus meyakini Tuhan itu hanya satu yang benar, yang lain salah. Ya. Tuhan itu hanya satu yang berhak untuk diibadahi, yang lain salah. Bukan menafikan adanya toleransi. Agama kita agama yang penuh dengan toleransi, tapi bukan dalam permasalahan aku dan mengakui adanya Tuhan selain Allah. Untuk urusan Tuhan cuma satu. Jelas ya Pak ya? Untuk toleransi, kita harus bertoleransi sesama umat beragama. Tapi untuk
untuk urusan ibadah, maka Tuhan yang berhak untuk diibadahi hanya satu, Rabbul Izzah. Syarat yang kedua secara singkat adalah seorang setelah berilmu harus yakin. Nah, ini juga jamaah ya. Antara ilmu dan yakin, maka urutan yang tepat adalah seorang berilmu terlebih dahulu baru meyakini. Dia berilmu terdahulu baru meyakini. Karena ketika seseorang mempunyai keyakinan yang tidak didahului oleh ilmu, maka bisa jadi keyakinan itu keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru. Ketika seorang punya keyakinan, jadi yakin saja harus dengan ilmu. Saya mau tanya, bukankah orang-orang Yahudi dan Nasara itu punya keyakinan mereka akan masuk surga? Punya keyakinan nggak mereka punya? Mereka sudah mengatakan dengan lisannya kalau mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Tapi Allah bantah, ya, Allah bantah. Kenapa dibantah? Kenapa? Karena keyakinan mereka tidak dibangun di atas ilmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua adalah harus yakin ketika kita sudah mengatakan Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi, dan kita harus yakin selain Allah semuanya salah, keliru, batil. Ya. Walaupun misalnya ada seorang yang mengatakan kepada kita, ana hargai Tuhan antum. Ya, ana misalkan ada pihak yang beragama selain agama Islam. Dia bilang, ana menghargai Tuhan antum. Jadi antum juga harus menghargai Tuhan saya gitu. Kita bilang, enggak bisa dalam masalah ini. Saya bisa menghargai antum, menghormati antum, tapi untuk urusan Tuhan, keyakinan saya cuma satu. Keyakinan saya cuma satu. Tidak ada Tuhan itu berbilang lebih dari satu. Itu jamaah. Bisa difahami ya. Harus yakin surga itu punya Allah, neraka itu punya Allah, dan seterusnya. Tidak boleh goyang hatinya. Bangun keyakinannya. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam hati orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, karena mungkin saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah punya keyakinan semua agama itu sama, mungkin atau tidak Pak? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi punya keyakinan semua agama itu sama, mungkin atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Dia mengucapkan ini tapi meyakini semua Tuhan benar, semua Tuhan benar. Katanya banyak jalan menuju jadi disamakan dengan banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak jalan menuju Roma. Katanya banyak jalan menuju surga. Semuanya pasti masuk surga. Semuanya akan bebas dari neraka. Tidak boleh seperti itu jamaah ya. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus berilmu. Ilmunya adalah dia harus yakin. Ilmunya dia harus mengetahui selain Allah harus dinafikan dan ditetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, syarat yang kedua dia harus yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Jika ada keraguan, maka segera dievaluasi, diperbaiki agar tambah keyakinannya. Karena keyakinan bagian dari nikmat Allah. Nikmat itu ada dua kondisi, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah semakin bertambah, bisa berkurang semakin berkurang. Keyakinan bagian dari nikmat. Bisa hari-hari dalam diri seseorang keyakinan itu semakin bertambah. Dan keyakinan itu bisa semakin berkurang. Baik. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ada soal sampai sini? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya?
Tidak ada. Sudah selesai waktunya Pak ya? Atau belum? Siapa? Lanjut Pak. Nanti dikasih kode-kode aja Pak ya, dikasih tahu Ustaz sudah selesai waktunya. Apa ada bunyi-bunyi tet-tet gitu? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Karena di satu tempat saya ngajar ada bunyinya gitu Pak, tet-tet-tet, selesai artinya waktunya. Enggak ada di sini ya? Oke, kasih tahu saja Pak ya. Khawatir bapak-bapak, ibu-ibu sudah lelah dan letih. Kalau ustadznya jangan ditanya Pak, lelah atau letih itu bukan pertanyaan buat ustadz. Ustadz itu jangan ditanya lelah dan letih. Ya Pak ya. Al-Ikhlas, yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Yang ketiga, syarat yang ketiga yang harus diketahui dan diusahakan dipenuhi oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah setelah mengucapkan adanya keikhlasan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dari sana sini, dari pihak manapun. Tidak ada keinginan lain dari kalimat ini. Ini dia Pak, Masya Allah Pak. Terkadang seseorang melakukan satu amal ibadah tapi punya keinginan mendapatkan atau punya keinginan selain mendapatkan pahala. Ini yang harus dibina Pak. Ini yang harus dikoreksi, dievaluasi, diperbaiki dari diri kita. Jadi jadikanlah Pak, saat kita mengucapkan la ilaha illallah, jadikan diantara tujuan utamanya adalah agar bisa masuk surga. Itu Pak. Agar bisa diselamatkan dari neraka. Itu tujuan utamanya Pak. Itu tujuan utamanya. Tidak ada maksud-maksud yang lainnya. Masya Allah. Tidak ada maksud yang lain. Bisa dipahami sampai sini kan ada orang, kenapa kok kayaknya belakangan ini rajin banget sholat duhanya? Apa Pak? Alasannya Pak? Orang ketika rajin sholat duha biasanya mau apa Pak? Ada apa Pak? Pengen lancar rezekinya gitu. Ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi bukan tujuan utama. Kalau itu tujuan utama jadinya syirik. Jadinya syirik. Seharusnya tujuan utama semua ibadah adalah Allah. Semua ibadah tujuan utamanya mendapatkan pahala dari Allah. Bisa difahami sampai sini Pak? Belakangan ini kelihatannya Bapak rajin banget ininya, puasanya gitu ya. Ada apa Pak? Iya nih lagi sepi dagangan, jadi barangkali dengan puasa yang rajin dagangan jadi ramai. Ini harus dievaluasi Pak. Semua ibadah Pak, semua ibadah harapkanlah ganjarannya dari Allah. Niatkan karena Allah. Tidak ada sesuatu yang lain. Itu kalau bisa kayak gitu Pak. Kalau bisa semuanya itu untuk itu. Tidak untuk yang lain. Makanya ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus paham, dia harus mengerti. Yang diharapkan dari lafaz itu adalah keselamatan di negeri akhirat, adalah masuk surga, adalah diselamatkan dari siksa kubur, siksa api neraka. Tidak punya kepentingan yang lainnya. Karena ada orang yang mengucapkan kalimat ini hanya untuk menikah. Oke? Bukan cuman orang sholat, puasa, ria. Orang masuk Islam ria juga ada. Dia masuk Islam untuk apa? Proses penghalalan nikah. Banyak terjadi Pak. Masuk Islam untuk menikahi seorang wanita muslimah. Seminggu kemudian kembali ke gereja. Ada atau ada? Banyak? Banyak Pak. Ini nampak secara lahiriah tidak ada keikhlasan dalam masuk ke dalam agama Islam.
Ada sesuatu ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Seperti misalnya sama halnya banyak rajin qiyamul lail. Setiap malam doa, nangis, minta. Begitu dikasih sama Allah, berhenti qiyamul lailnya. Menunjukkan memang qiyamul lail itu tidak dibangun untuk mendapatkan pahala. Kita nggak bisa bohongin diri kita. Buktinya qiyamul lailnya berhenti. Kalau sebuah ibadah itu memang untuk pahala, maka ibadah itu nggak bisa berhenti kecuali dengan berhentinya nyawa seseorang. Itu catatannya, Pak. Ibadah itu nggak mungkin bisa dihalangi oleh siapapun dan apapun. Kalau memang itu dikerjakan untuk Allah, yang bisa menghalangi cuma satu, terputusnya nyawa. Terputusnya nyawa. Seorang penuntut ilmu nggak bisa menuntut ilmu dengan berbagai macam kondisi. Hari ini punya Allah, Allah punya mudahkan. Dibuka channel, tak dia bisa buka sambil belajar di rumah. Sahih. Misalkan dia tadi pagi mau datang ke sini, la qadarallah hujan besar misalnya, hujan besar, banjir sana sini, dia bisa. Kajian tetap berjalan dengan ini, ada live streaming, dia bisa lihat. Atau ada kendala lain, dia punya anak sakit misalnya, dia harus nemenin anaknya, dia harus antar anaknya ke bidan atau ke dokter. Tapi setelah itu dia bisa langsung baca atau live streaming. Semuanya bisa dilakukan, Pak. Ya, semuanya bisa dilakukan. Kalau memang itu karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, amal itu akan berhenti ketika maksud dan tujuannya sudah tercapai. Atau maksud tujuannya tidak tercapai, akan berhenti. Contoh, mohon izin, Pak. Mohon maaf. Nas'alullah al-afiyah. Coba lihat, Pak, masjid isinya penuh sama apa, Pak? Sama calon-calon. Calon A, calon B, calon B ketika sedang ada pencalonan. Betul atau betul, Pak? Calon A, calon B, calon C, masjid itu datang tuh para calon. Begitu selesai, yang calonnya jadi sudah juga selesai, nggak ke masjid lagi. Yang tidak jadi juga selesai, tidak ke masjid lagi. Yang bertahan di masjid siapa? Ya lu lagi kan bahasa gitu ya. Lu lagi. Sahih atau sahih, Pak? Nah, yang tercapai cita-citanya udahan, yang tidak tercapai juga udahan. Masya Allah. Ini buat kita semua, Pak. Buat kita semua. Kayak Ramadan. Ada orang yang semangat banget dia mulai ini. Tapi begitu Ramadannya selesai qiyamul lailnya. Padahal qiyamul lail bukan hanya ada di bulan Ramadan, kan qiyamul lail di sepanjang hari. Ada qiyamul lail. Baca Quran ada di sepanjang hari. Sebagian kita sudah menutup kembali Al-Qur'annya. Al-Qur'an sudah masuk kembali ke dalam rak, tersusun dengan rapi itu, Pak. Insyaallah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara singkat kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, dan kita menjadikan dasar untuk melakukan sesuatu. Jamaah, jangan diharapkan atau jangan diposisikan pertama selain Allah. Posisikanlah pertama dari ucapan itu, kita ingin pulang ke hadapan Allah besok sebagai seorang muslim, diselamatkan dari berbagai macam hukuman Allah. Ada soal lagi sampai sini, Bapak? Nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai levelnya, tahapnya, ada waktunya, insya Allah nikmat. Ketika tidak benar-benar harapan kita dari amal ibadah kita yang terbesar adalah pahala Allah, ganjaran dari Allah. Semoga suatu hari kita bisa ada di level itu. Tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita inginkan, ya, kecuali adalah apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sediakan. Karena yang Allah janjikan dan Allah sediakan itu jauh lebih istimewa dari apapun yang ada di atas permukaan bumi ini. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Pak.
Ya. Iya. Iya. Iya, Pak. Taib, untuk membangun keyakinan sebagaimana lafaz membangun, Pak. Membangun itu tidak dalam waktu yang singkat. Membangun itu tahap demi tahap, step demi step. Kalau tahap demi tahapnya dilalui, Pak, insya Allah akan jadi kokoh. Namanya membangun demikian, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui dari membangun. Makanya kan ada istilah, Pak, kalau membangun secara instan, semuanya dibuat instan, maka kok runtuhnya pun akan cepat, Pak. Tapi kalau dibangun bertahap, Pak, bertahap, step demi step. Step pertama sudah kuat, naik lagi kedua, terus naik lagi ketiga, terus. Makanya di antara proses untuk membangun keyakinan itu adalah istiqomah dalam ketaatan. Istiqomah dalam ketaatan. Sadar tidak disadari, Pak, ketika kita berusaha istiqomah di atas ketaatan, yang Allah kasih adalah pertambahan keyakinan. Sadar tidak disadari, ketika seseorang berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan, itu yang Allah kasih adalah pertambahan keyakinan. Seperti yang tadi kita sampaikan berdasarkan ayat dan hadis, Allah itu tidak menjanjikan materi duniawi untuk orang yang berusaha mentaatinya, tapi yang Allah janjikan adalah kekayaan di hati. Kekayaan di hati. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sampaikan, kalau dilihat orang-orang yang sibuk dengan belajar agama, orang-orang yang sibuk dengan taat pada Allah, secara materi duniawi mereka biasa-biasa saja, Pak. Bahkan menengah ke bawah. Tapi keyakinan mereka, keqanaahan mereka yang Allah berikan, kekayaan dalam hati, membuat mereka tidak memiliki masalah dengan kehidupan seperti itu. Bisa difahami, Pak? Seolah-olah jadi Allah sudah berikan di hatinya, hidup dia seperti ini tidak masalah. Toh di sini hidup hanya sementara. Yang sebagaimana prinsipnya orang musafir, prinsipnya apa, Pak? Tidak apa-apa dia di tanah safar. Apa? Prinsipnya para musafir apa? Di tanah safar kelihatan miskin, susah, kere, tapi di tanah kelahirannya bagaimana musafir, Pak? Misalnya ada tukang gorengan tuh, Pak. Kelihatannya gorengan, Pak. Betul apa betul, Pak? Rumahnya ngontrak kecil. Kelihatannya gorengan, keringatnya kecucuran. Tapi ketika kita coba cek di kampungnya, apa yang terjadi, Pak? Ini terjadi atau tidak, Pak? Itu diantara prinsipnya musafir. Kita semua di sini musafir, Pak. Kita semua di sini musafir. Kayak baju bapak itu musafir tuh. Sahih, Pak. Nanti, Pak, kalau bapak terus meningkatkan ketakwaan yang ada di hati bapak, di hati kita semua, kita di sini hidup sebentar, tidak ada masalah. Kayak miskin bukan sesuatu yang harus dimasalahkan. Yang dimasalahkan adalah iman. Karena orang pulang ke hadapan Allah selamat dengan adanya iman. Itu, Pak. Nah, butuh tahapan. Terus nanti akan Allah tambahkan. Dan jangan lupa terus berdoa. Minta agar ditambahkan keyakinan. Dan keyakinan itu akan berkurang jika kita bermaksiat pada Allah. Kita ada maksiat sama Allah, keyakinan itu berkurang. Maka ketika sudah bermaksiat, segeralah bertobat, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Semoga keyakinan itu enggak runtuh. Kan Bapak pernah lihat nggak ada orang yang begitu rajinnya sholat ke masjid bolak-balik, terus sekarang udah nggak ke masjid?
Ada nggak Bapak punya teman kayak gini, punya saudara kayak gini? Masya Allah, dulu begitu optimisnya. Bahkan ketika kita belum ke masjid, dia nasihatin kita, masjid lo, mati lo nanti. Masjid. Begitu percaya dirinya tuh. Tapi berapa banyak yang kayak gini hari ini drop, nggak ke masjid lagi. Hilang dari masjid. Ada atau tidak? Menunjukkan apa Pak? Iman itu memang akan naik atau turun. Kenapa bisa seperti itu? Pasti kalau kita akan meyakini, nggak mungkin Allah menurunkan kondisinya kalau dia nggak punya salah. Paham tak itu? Nggak mungkin. Pasti dia punya salah. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak lihat, tapi dia punya kesalahan yang membuat Allah menurunkan kondisinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi dosa-dosa dia adalah dosa-dosa tersendiri, sembunyi, tidak diketahui oleh manusia, dosa sendiri. Misalnya, naudzubillah, insya Allah nggak ada di sini. Misalkan ada di hati bapak-bapak, ini ngaji lama banget sih Ustadz. Udah jam segini nggak bubar-bubar, ngapain sih lama-lama? Paham? Ini nggak diucapin, tapi Allah tahu apa yang ada di hati manusia. Itu yang dimaksud dengan dosa tersendiri. Bisa difahami? Kita nggak suka sama orang, kita nggak ngomong. Oke Pak, kita nggak ngomong karena takut. Kita nggak ngomong nih. Tapi hati ini ngoceh. Hati bicara nggak? Kurang ajar nih orang nih. Kalau gua gede aja badannya, gua ketikam nih orang nih. Ngoceh aja terus. Bisa jadi karena dosa itu, dosa yang ada di sini. Maka lemahlah iman. Kelihatannya sih baik-baik saja. Kelihatannya baik-baik saja. Padahal dosa di hatinya berantakan. Subhanallah Pak. Hatinya berantakan. Ngelihat orang bawaannya suzon aja. Ada orang berbuat baik salah aja. Apalagi berbuat. Ada nggak tipe manusia kayak gitu? Orang berbuat baik aja, nih ngasih susu doang nggak ada temennya, tuh coba, mungkin nggak? Susu doang nggak ada temennya, ya salam. Itu menunjukkan hati orang itu sangat rusak, hatinya sangat rusak. Itu yang harus diperbaiki, hatinya rusak. Bisa difahami ya Pak ya. Kelihatannya secara lahiriah biasa-biasa saja. Ternyata dia punya dosa di sini. Nanti suatu hari akan terlihat begitu mundurnya dia dalam ketaatan pada Allah. Dan Allah nggak mungkin menghilangkan ketaatan di dalam hatinya kalau dia nggak punya salah. Bisa difahami Pak? Dan Allah akan tinggikan terus ketika dia berusaha untuk menjaga dirinya dari dosa dan maksiat yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi agak bersabar, terus berdoa sama Allah, semoga keyakinan itu bertambah. Semaksimal mungkin berjihad untuk tidak memaksiati Allah. Bisa dipahami Pak? Maksimalkan ketaatan, jaga ketaatannya, istiqomahkan ketaatannya. Apa yang Bapak bisa? Sesuai kemampuan Bapak. Enggak susah agama ini. Bapak mau jaga apa dalam ketaatan? Yang Bapak mampu, bukan yang orang lain mampu. Bisa dipahami ya? Yang kita mampu, bukan yang orang lain mampu. Karena ketaatan itu tergantung kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain. Bisa jadi orang lain mampu, kita nggak mampu. Paham sampai sini? Bisa jadi dia mampu untuk puasa, kita nggak mampu. Kelas, kita cari amal lain. Amal sangat banyak dalam agama ini. Kita nggak mampu untuk bisa istiqomah sehari baca Quran. Kelas, cari amal yang lain. Tapi istiqomah yang paling penting. Oke, saya mau berinfak sehari 10.000. Istiqomah tapi. Kalau hari ini 10.000, besok gope atau gope apa? 500 goceng, lebih baik jangan 10.000, lebih baik goceng aja. Tapi istiqomah Pak, setiap hari goceng. Jadi amal itu yang terpenting bukan banyak atau
sedikit, istiqomah dan kita mampu. Islam mudah Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beribadah sesuai kesanggupan kita, bukan kesanggupan orang lain. Istiqomah. Dan maksimalkan dalam menjaga diri kita dari dosa. Itu harus dimaksimalkan Pak. Karena itulah penyebab turunnya keyakinan. Keyakinan yang turun. Turun. Bisa sampai tidak ada. Semoga Allah mudahkan untuk bertambah keyakinannya. Dan yang kedua apa Pak? Lalai. Iya boleh, tapi jangan dilupakan. Ya Allah berilah saya harta seperti yang Nabi katakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah. Rizki yang thayyib. Jadi tidak hanya sekedar kita minta harta, tapi kita minta pada Allah rizqan thayyibah. Rizki yang thayyib. Bisa dipahami Pak? Jadi kita tidak hanya sekedar minta harta. Silakan minta harta. Rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Minta usaha, ya silakan mencarinya. Tapi perlu diingat Pak, bukti konkret manusia dengan harta keumuman nggak kuat. Dengan harta keumuman tidak kuat. Makanya ketika kita memintanya, mohon taufik sama Allah. Semoga kita bisa istiqomah dalam ketaatan kita ketika bertambah harta buat kita. Terutama apa Pak? Di antara dosa yang dilakukan oleh sebagian orang yang kena ujian dapat harta apa Pak? Merendahkan orang. Sahih atau tidak Pak? Di antara dosa yang tanpa disadari oleh orang yang dapat ujian harta, maka dengan sebab harta itu mulailah dia merendahkan orang lain. Kejadian atau tidak Pak? Terjadi Pak. Makanya bukan nggak boleh punya harta Pak. Silakan, tapi dikondisikan diri kita dan minta sama Allah Jalla Jalaluh. Minta sama Allah, ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Ya, kita rasa cukup ya Pak ya. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Insya Allah kajiannya akan berjalan seperti ini. Bapak-bapak bisa bertanya dan saling bertanya. Kita sama-sama belajar. Semoga lebih bermanfaat buat kita. Semoga bisa menjadi sebab tidak ngantuk gitu ya. Dan kemudian juga nanti sekiranya bapak-bapak sanggup duduknya di sini Pak, di depannya Pak ya. Nanti di kemudian hari pertemuan berikutnya kalau sanggup, kecuali bapak punya masalah dalam kesehatan, monggo, tidak ada masalah untuk berdekat-dekat dengan apa Pak? Tiang. Kalau punya usia udah lanjut, punya permasalahan dalam kesehatan, tidak ada masalah. Untuk kita semua, ya saya sayang sama bapak-bapak semua, karena tiang itu lebih dekat dengan Bismika Allahumma, ya sahih atau sahih. Jadi mohon panitia diingatin ya, kalau yang sanggup ke tengah. Semoga bisa lebih maksimal buat kita semua. Baik, kecuali bapak-bapak, ibu-ibu memang punya kendala dalam masalah kesehatan, faliyatafadhal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.